Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Vera Tunisa dengan NIM 18103011175 dari kelompok 6C4 Prodi Fisioterapi S1. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tes spesifik, intervensi, dan juga edukasi dari pasien yang mengalami carpal tunnel syndrome. Jadi sebelumnya, carpal tunnel syndrome atau CTS ini merupakan sebuah gangguan yang dimana terjadinya penyempitan pada carpal tunnel yang di dalamnya dilewati oleh saraf medianus dan juga ulnaris yang mempersarafi mulai dari jempol sampai ke jari tengah pasien. Kemudian untuk tes spesifik dari carpal tunnel syndrome ini sendiri, yang pertama yaitu Palen test, yaitu pasien diminta untuk melakukan fleksi pada wrisnya seperti ini. Nah, kemudian gerakan ini ditahan selama 1 menit. Apabila pasien mengalami rasa kesemutan, nyeri atau mati rasa, maka tes ini dikatakan positif mengalami CTS. Kemudian yang kedua yaitu prior test. Nah, cara melakukannya yaitu pasien diminta untuk melakukan atau menekuk tangannya seperti ini. Kemudian posisi ini ditahan selama 30 sampai 60 detik. Nah, tes ini dinyatakan positif apabila pasien merasakan mati rasa atau kesemutan. Biasanya itu melibatkan aspek palmar jari, jempol, indeks tengah, dan juga lateral jari manis. Kemudian yang ketiga yaitu ada Tinel test. Tinel test itu seperti kita akan mengetuk pada bagian saraf medianus. Kemudian apabila pasien merasakan seperti tersengat listrik pada jari-jarinya, maka tes ini dikatakan positif mengalami CTS. Kemudian selain itu juga ada pemeriksaan gerak aktif dari jempol pasien, yaitu gerakan fleksi, ekstensi, ulnar deviasi, dan radial deviasi. Kemudian selanjutnya untuk intervensi fisioterapi, yaitu yang pertama kita memberikan heating atau terapi hangat kepada pasien, di mana terapi ini diberikan US pada fase kronik dan IR pada fase akut pasien. Kemudian terapi ini bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot dari pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita dapat memberikan TENS yang dimana yang bertujuan untuk memblokir nyeri dari pasien tersebut sehingga nyeri yang ditimbulkan dapat berkurang. Kemudian selanjutnya kita bisa juga memberikan kompres es, di mana bisa diberikan pada area wris pasien. Kemudian dibungkuskan es tersebut, dibungkuskan kain, kemudian diletakkan di area wris selama 30 detik, lalu kemudian diangkat, dan kompres ini dilakukan selama 15 menit. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan masas. Jadi masas ini bisa kita menggunakan teknik effleurage atau usapan menuju ke arah jantung dengan menggunakan teknik ischemic compression teknik
atau dengan cara menekan pada area yang nyeri, yaitu pada nervus medianus, di mana ini bisa dilakukan selama 10-15 detik sekali usapan dan dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian massage ini juga bertujuan untuk mengurangi otot-otot yang mengalami spasme. Seperti itu. Kemudian intervensi selanjutnya yaitu kita bisa memberikan active exercise di semua gerakan di regio wrist pasien. Selain itu juga kita bisa memberikan intervensi yaitu berupa ULTT tipe 2, dimana untuk posisinya itu kita bisa mengarahkan tangan pasien ke arah samping kanan seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian wrist pasien ekstensi. Nah, kemudian leher pasien diarahkan ke arah samping atau side flexi neck. Kemudian arahkan tangan yang mengalami CTS ke arah belakang. Ke arah belakang secara full. Seperti itu. Kemudian untuk edukasi yang dapat diberikan kepada pasien yaitu yang pertama, pasien tidak boleh mengangkat benda-benda yang terlalu berat menggunakan tangannya. Kemudian pasien juga tidak boleh mengangkat benda yang terlalu berat, dan apabila ingin mengangkat yang benda agak berat, maka harus diupayakan menggunakan kedua tangannya agar benda yang diangkatnya itu seimbang, beratnya itu seimbang dan tidak terlalu berat. Kemudian selanjutnya pasien diminta untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang menggunakan tangan selama proses penyembuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.